Penderitaan seorang ibu, yaitu Mbak Tanti, yang diguna-gunai, yang dikirimi santet, yang ternyata itu adalah rencana dari mertuanya sendiri. Dan di saat menjelang akhir hayatnya, menjelang ajalnya, dalam keadaan yang menderita, Mbak Tanti ini pun bahkan dijauhkan dari anaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua, lur, teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang penderitaan korban santet. Nah, cerita ini datang dari seorang narasumber yang dimana beliau ini adalah orang terdekat dari korban. Nah, tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita untuk nama, tempat, dan lokasinya itu sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Dan sebelumnya juga saya pengen mohon maaf banget kalau misalkan nanti di sepanjang cerita ada suara yang sedikit mengganggu, nyanyian-nyanyian binatang malam, mohon dimaklumi karena tadi habis hujan deres banget, hujan angin malah. Nah, mudah-mudahan tidak ada terjadi suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Baiklah lur, pasti kalian semua penasaran kan gimana nih ceritanya, bagaimana penderitaan dari korban santet ini. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja nama narasumber kita itu namanya Kartika. Nah, Kartika tahu kisah ini dari ibunya. Kartika menceritakan korban yang menderita karena kiriman santet dari seseorang. Nah, korban ini sebut saja namanya Mbak Tanti. Mbak Tanti ini juga punya saudara, sama perempuan juga. Tapi saudaranya itu berbeda ayah. Nah, untuk nama ibunya Mbak Tanti sendiri sebut saja namanya itu Ibu Jum. Dan peristiwa ini sendiri terjadi belum lama banget sih, lur teman-teman. Jadi ya lama, cuman belum yang lama-lama banget. Jadi itu sekitar tahun 2003. Nah, di tahun 2003 tersebut itu tiba-tiba Mbak Tanti ini anak dari teman masa kecilnya ibunya si Mbak Kartika. Atau Ibu Jum ini teman kecilnya ibunya Kartika, ibu narasumber kita. Dan tiba-tiba Mbak Tanti ini mengalami sebuah penyakit yang aneh dan semua orang juga tahu kalau penyakit yang diderita oleh Mbak Tanti itu adalah penyakit kiriman atau santet dari seseorang. Dan cerita yang akan saya bawakan ini adalah dari narasumber kita Kartika, dan Mbak Kartika ini juga mendapat informasi tentang kisah nyata ini dari ibunya. Pada saat ibunya Mbak Kartika itu menjenguk Mbak Tanti. Sedangkan Mbak Kartika sendiri itu belum pernah sempat untuk menjenguk Mbak Tanti itu sendiri. Karena apa? Karena belum sampai Mbak Kartika ini menjenguk, Mbak Tanti udah keburu meninggal dunia. Penyakit yang diderita oleh Mbak Tanti itu dialami pada saat Mbak Tanti ini pulang ke rumah mertuanya atau rumah suaminya yang berbeda desa dengan Mbak Tanti. Awalnya semuanya itu masih baik-baik aja, nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Ya karena Mbak Tanti ini orangnya ramah, baik, dan pandai bergaul. Gampang banget berbaur dengan orang baru. Intinya orangnya tuh baik banget dan banyak disukai orang. Karena keramahannya, karena sifatnya yang baik. Dan usianya Mbak Tanti sendiri itu masih sangat muda sebenarnya. Karena Mbak Tanti ini baru punya satu orang anak. Nah, anaknya itu laki-laki dan umurnya juga masih 2 tahun. Nah, Mbak Tanti itu berarti menikah sekitar ya udah 3 tahun lah. Karena usia anaknya kan 2 tahun tuh. Nah, yang pada saat itu di awal mula itu nggak ada sesuatu yang aneh, nggak ada sesuatu yang ganjil. Secara tiba-tiba Mbak Tanti itu merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Nggak tahu itu karena apa, itu secara tiba-tiba aja. Dan karena sakitnya tersebut, yang membuat dia Mbak Tanti ini mulai tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Awalnya sih sakitnya Mbak Tanti itu dikira sakit biasa, mungkin karena kecapean, ya memang badannya meriang atau gimana. Ya cuma berobat, ya biasa aja gitu, berobat ke klinik, ke dokter, ke puskesmas. Jadi nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Tapi di sini ketika akhirnya setelah mencoba berobat ke sana kemari, hasilnya juga tidak
kunjung membaik, nggak ada perubahan, dan lambat laun sakitnya juga ini semakin parah, dan saat itu emang udah mulai bener-bener Mbak Tanti itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Beraktivitas aja udah nggak bisa, kayak masak, nyuci, dan lain sebagainya itu udah nggak bisa. Nah, karena Mbak Tanti ini nggak mau dia tuh ngerasa karena dia sakit, dia jadi beban dan gak mau merepotkan mertuanya. Akhirnya Mbak Tanti itu memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan ketika pulang ke rumah orang tuanya pun ya Mbak Tanti mengajak suami dan anaknya. Padahal kata suaminya itu ya nggak apa-apa tinggal di sini sama mertuanya gitu kan, sama orang tua dari suaminya. Tapi Mbak Tantinya nggak mau bersikeras. Ya itu tadi karena nggak enak. Nah setelah balik nih ke rumah ibunya, orang tuanya si Mbak Tanti, ke rumah Bu Jum. Nah ini singkat cerita, Mbak Tanti itu sakitnya malah bertambah semakin parah. Nah untuk sosoknya Mbak Tanti sendiri itu memang orangnya itu nggak kurus, cuman yang nggak gendut lah, cuman badannya tuh berisi. Nah tapi semenjak Mbak Tanti itu sakit yang aneh tersebut, itu badan yang tadinya berisi itu malah justru semakin mengembang. Tapi bukan mengembang karena gemuk atau gendut, enggak. Jadi kayak bengkak gitu loh. Nah karena saking bengkaknya nih badannya si Mbak Tanti, itu bahkan kedua kakinya walaupun dalam keadaan mohon maaf mengangkang nih Mbak Tanti, itu masih saja bersentuhan pahanya itu karena saking bengkaknya. Jadi yang normal itu cuma kepala, telapak tangan ini keduanya sama kedua telapak kakinya, itu yang normal. Yang lainnya tuh kayak tangan nih, lengan, terus kemudian badan, paha, kaki itu semuanya bengkak semua. Dan itu sungguh-sungguh sangat memprihatinkan sekali keadaannya Mbak Tanti ini. Dan gak jarang juga, bahkan setiap orang yang datang buat ngebesuk gitu kan, pengen lihat keadaannya Mbak Tanti, itu rata-rata dari mereka semua orang-orang yang datang itu meneteskan air mata. Mereka nangis karena saking gak teganya melihat kondisinya Mbak Tanti yang seperti itu. Gak usah ditanya, ketika orang lihat aja udah menggambarkan sendiri bahwa Mbak Tanti ini benar-benar sangat menderita dengan penyakitnya itu. Apalagi ditambah ketika Mbak Tanti ini ada yang besuk kan pasti ngobrol kan di situ. Rasanya gimana? Dijawab sama Mbak Tanti. Mbak Tanti ini jujur dia ngomongnya. Dia mengaku bahwa dia itu memang benar-benar sangat tersiksa dengan sakit yang dia alami. Jadi yang namanya bengkak itu ya rasanya kayak kayak sesuatu yang bengkak kayak mau meledak gitu loh. Pokoknya sakit yang luar biasa. Dan Mbak Tanti sangat-sangat menderita. Padahal setaunya itu ya, Mbak Tanti itu nggak pernah punya musuh, satu pun itu nggak punya. Dan bahkan Mbak Tanti juga nggak pernah punya masalah sama orang, benci sama orang juga nggak pernah Mbak Tanti itu. Dan juga warga ini juga mengenal kalau Mbak Tanti itu memang orangnya sangat baik. Makanya ketika Mbak Tanti ini sakit, banyak warga tetangganya yang antusias, pengen melihat, pengen jenguk, pengen tahu keadaannya, ya pengen ikut mendoakan dan juga menghibur dengan harapan nanti Mbak Tanti ini segera pulih, segera sembuh dari sakitnya dan kembali sehat seperti sedia kala, bisa beraktivitas seperti biasanya. Mbak Tanti ini selalu semenjak terkena sakit aneh tersebut itu selalu menangis, meratapi nasib dirinya itu yang bahkan untuk berbalik badan aja itu harus dibantu dengan orang sebanyak 3 orang dewasa. Karena memang benar-benar badannya tuh berat itu Mbak Tanti itu. Dan orang-orang yang datang ngebesuk pun ya mereka itu menganggap bahwa sakit yang dialami Mbak Tanti ini memang bukan sakit yang wajar. Ini sakit yang aneh atau non medis gitu loh. Cuman Mbak Tanti pada saat itu nggak memikirkan hal itu. Jadi masih menganggap bahwa sakit yang dia alami itu memang benar-benar penyakit. Bukan karena dibuat-buat oleh manusia, itu bukan. Meskipun udah ada beberapa saran sih dari orang-orang yang datang ngebesuk itu kan, coba deh cari pengobatan alternatif lain. Maksudnya kayak ya istilahnya tuh sababiyah, ke orang pinter kayak ke dukun atau kiai, bahkan ada yang menyarankan seperti itu. Tapi awalnya Mbak Tanti dan keluarga itu masih masih husnudon lah, nggak mau seudon sama orang. Intinya sakit yang dialami itu memang benar-benar sakit murni penyakit, bukan karena dibuat-buat kayak diguna-guna santet, teluh atau dan lain sebagainya. Awalnya masih berpikiran seperti itu. Nah tapi lama kelamaan ya memang akhirnya terbukti juga. Terbuktinya tuh gini, ketika rutin melakukan pengobatan ke klinik, ke dokter, itu memang ya kembali lagi yang namanya penyakit kiriman atau yang dibuat-buat oleh seseorang,
walaupun terlihat begitu menderita dengan penyakit itu, tapi ketika diperiksakan ke dokter itu pasti nggak bisa didiagnosa sama dokter, hasilnya juga nggak keluar seperti biasa, seperti itu. Nah, mulai dari situ akhirnya si Mbak Tanti sama keluarganya ini mulai berpikir, masa iya sih ada orang yang tega membuat seperti ini, padahal selama ini kita juga, keluarga kita nggak pernah bermusuhan dengan orang lain, nggak pernah usil, nggak pernah jahil, dan nggak pernah mengusik kehidupan orang lain. Begitupun orang lain terhadap kita, nggak ada. Kok ini siapa yang tega seperti ini? Apa tujuannya, apa motifnya? Nah, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, akhirnya si Mbak Tanti dan juga ibunya nih, Bu Jum, dan juga keluarganya itu, istilahnya tuh udah mulai curiga dengan penyakitnya itu, kalau itu penyakit nggak wajar. Akhirnya mulailah tuh nyari sababiyah, tanya-tanya gitu kan. Dan akhirnya usut punya usut, si pelaku atau si pengirim, si penyantet ini pun akhirnya terungkap. Awalnya sih sempat ragu, masa iya? Cuman ya karena memang melihat kondisinya yang seperti itu, ya mungkin bisa saja benar dengan apa yang dikatakan oleh orang pintar yang didatangi oleh Bu Jum. Dan yang membuat kagetnya, membuat heran Ibu Jum dan juga Mbak Tanti sekeluarga, ternyata yang mengirimi santet terhadap Mbak Tanti itu adalah dari keluarganya yang sebut saja namanya Pak Kirman. Pak Kirman ini dia adalah mertua dari tetangganya Mbak Tanti. Nah, kata si orang pintar tersebut, coba aja datengin ke rumahnya si Pak Kirman ini untuk meminta air. Karena mudah-mudahan dengan meminta air dan orangnya bersedia, itu nanti bisa untuk kesembuhannya si Mbak Tanti ini. Karena katanya santet kiriman tersebut bisa disembuhkan kalau si orang yang mengirimkan itu memberikan air. Ya mungkin air yang didoakan atau gimana, intinya disuruhnya seperti itu. Akhirnya si Bu Jum ini nekat kan, karena demi kesembuhan anaknya Mbak Tanti. Beliau nekat datang ke rumahnya Pak Kirman. Ya itu tadi, untuk meminta air. Nah, tapi apa sayangnya, ketika sampai di rumahnya Pak Kirman, justru Pak Kirman ini malah tanggapannya tuh ya gimana, malah seolah-olah menjadi dia itu merasa dituduh yang melakukan santet itu. Walaupun pada akhirnya ya memang benar-benar dari Pak Kirman ini yang mengirimkan. Nah, Pak Kirman itu tidak menghiraukan sama sekali permintaan Bu Jum untuk memberikan air. Enggak, sama sekali enggak dikasih. Akhirnya di situ, di rumahnya Pak Kirman, Bu Jum itu menangis menjerit histeris. Dia kecewa, dia marah, sehingga mengundang perhatian para warga di situ. Ada apa kok ada orang teriak nangis histeris kayak gitu? Ternyata Bu Jum. Nah, jadi ternyata seperti ini lur. Kenapa kok bisa mertua dari tetangganya Mbak Tanti itu yang mengirimi santet, atau Pak Kirman ini yang mengirimi santet terhadap Mbak Tanti? Jadi ceritanya gini, Mbak Tanti ini kan punya suami. Nah, orang tua dari suaminya Mbak Tanti, yang bapaknya ini sebut saja namanya Pak Naim. Nah, ibunya, suaminya Mbak Tanti atau mertua perempuannya itu sebut saja namanya Bu Siti. Jadi dulu ketika Mbak Siti ini belum menikah dengan suaminya, itu suaminya yang sebut saja namanya ini Junedi. Nah, jadi Junedi itu sempat dijodohkan, akan dijodohkan dengan anaknya si Pak Kirman ini. Karena apa? Karena kasta biasa. Nah, sedangkan Mbak Tanti walaupun cantik, parasnya, hitam manis, sikapnya, sifatnya, karakternya semuanya baik, ramah, tapi tidak direstui. Karena apa? Yaitu tadi masalah kasta, harta, mungkin tidak sederajat dengan keluarga dari suaminya Mbak Tanti si Junedi, sehingga akhirnya tidak direstui. Tapi karena memang mereka saling cinta, saling sayang antara Junedi dan Mbak Tanti, mereka memaksakan untuk tetap menikah. Nah, jadi awalnya sejak saat itu, termasuk orang tuanya si Junedi atau mertuanya Mbak Tanti sendiri itu memang tidak menyukai Mbak Tanti. Nah, jadi sempat kayak apa istilahnya ya, Pak Kirman di sini yang salah sebenarnya. Karena sempat sekongkol juga untuk menghabisi Mbak Tanti agar bisa mempersatukan si Junedi ini dengan anaknya Pak Kirman. Nah, akhirnya yang melakukan atau yang mengirimi santet itu dari Pak Kirmannya, berdasarkan istilahnya rembugan atau koordinasi antara si Pak Kirman dengan Pak Naim ini, mertuanya Mbak Tanti. Nah, terjadilah kiriman santet yang dimana di sini korbannya adalah Mbak Tanti. Nah, akhirnya si Bu Jum dia minta tolong dong sama besannya, sama Pak Naim untuk memintakan air. Dan di situ juga si
Bu Jum itu menyadari, udah tahu sebenarnya kalau memang Pak Kirman mengirimkan santet itu memang kong kali kong dengan Pak Naim. Makanya menurut Bu Jum ya ini termasuk orang yang mengirimi. Jadi kalau misalkan Pak Kirman nggak mau ngasih air, ya Pak Naim ini yang ngasih air nggak apa-apa. Nah tapi di sini yang baik, yang lumayan baik maksudnya itu justru malah Bu Siti. Karena mungkin udah nggak tegang lihat kondisinya Mbak Tanti, sehingga biar bagaimanapun juga Mbak Tanti itu menantunya. Jadi lebih ke netral kalau Bu Siti ini. Tapi apa ternyata ketika Bu Jum ini minta tolong ke besannya Pak Naim, hasilnya sama. Si Pak Naim itu nggak mau apa ya istilahnya tuh membantu buat memintakan air ke Pak Kirman, itu nggak mau. Dan di situ Mbak Jum ini benar-benar sangat hancur hatinya perasaannya. Karena dia selalu teringat dengan kondisi Mbak Tanti anaknya yang sudah sangat menderita. Akhirnya Bu Jum pun pulang dengan tangan hampa. Nah ketika sampai di rumah, belum tenang nih hatinya Bu Jum. Karena tadi minta air nggak dikasih. Tiba-tiba datang nih Bu Siti besannya, mertuanya Mbak Tanti sendiri. Datang ke rumahnya Bu Jum dengan tujuan ingin menjenguk menantunya itu Mbak Tanti. Nah tapi justru kedatangannya si Bu Siti ini malah menyulut emosinya Bu Jum. Bu Jum itu berhambur ke arahnya Bu Siti dan seketika tiba-tiba langsung menampar pipinya Bu Siti. Pak! Dan tamparannya itu memang benar-benar keras karena dengan emosi yang meluap-luap. Sampai bahkan Bu Siti itu sampai apa ya kayak sampai berpaling gitu loh karena saking kerasnya tamparan dari Bu Jum. Kamu mau apa kesini hah? Kamu lihat anakku, keadaannya seperti itu. Ini semua karena ulah suamimu, si Naim. Bersama dengan si Kirman itu. Yang gagal menjadi besanmu. Apa kamu belum puas melihat keadaan anakku yang seperti ini? Dan dia juga menantumu. Dasar wanita iblis. Kata Bu Jum seperti itu. Sambil marah, emosi, dan mencaci maki Bu Siti. Jadi memang Bu Jum itu kayak bener-bener kesetanan banget gitu loh. Sampai ya menampar, sampai mencaci maki Bu Siti. Tapi ya itu wajar sih sebenarnya. Karena memang udah diketahui dan memang pelakunya juga ngaku. Kayak maksudnya enggak ini loh, bukan ngaku sih. Tapi kayak menandakan bahwa memang benar-benar mereka lah pelakunya. Enggak ngaku cuman enggak mengelak gitu loh. Ya intinya sama kayak pengakuan juga. Nah makanya Bu Jum itu marah banget sama Bu Siti ini. Walaupun memang dalam kasus ini Bu Siti itu nggak ikut campur sama sekali. Itu urusan suaminya, si Pak Naim dan juga si Pak Kirman. Mereka melakukan itu semua tujuannya memang agar untuk memisahkan Mbak Tanti dan juga suaminya yaitu Junedi. Entah itu untuk memporak-porandakan atau menghancurkan rumah tangganya sehingga akhirnya berpisah atau bercerai. Atau bahkan mungkin yang ganas, yang fatalnya itu menghilangkan nyawa. Yaitu dengan membunuh si Mbak Tanti ini dengan mengirimi santet. Dengan seperti itu akhirnya ketika Mbak Tanti ini meninggal, tewas, akhirnya Junedi ini kan jadi duda sendirian. Akhirnya dijodohkan lagi dengan anaknya Pak Kirman. Dan itu adalah sebuah niatan tujuan yang sangat-sangat picik keji. Apalagi itu dilakukan oleh mertuanya sendiri. Nah kita balik lagi nih ke Bu Siti yang datang ke rumahnya Bu Jum untuk menjenguk menantunya ini si Mbak Tanti. Nah si Bu Siti ini yang tadi udah ditampar dengan kerasnya sama Bu Jum dan dicaci maki. Walaupun demikian Bu Siti ini alhamdulillahnya ya cukup mengertilah dengan keadaan dan juga perasaannya si Bu Jum ini. Sehingga Bu Siti ini juga memang tidak menanggapi walaupun dia ditampar loh. Itu harusnya kan aturan dia marah ya minimal membalas dengan ucapan atau kalimat yang menohok juga. Tapi ternyata nggak dilakukan sama Bu Siti. Karena Bu Siti sangat menyadari itu bagaimana kekecewaan dari Bu Jum terhadap suaminya Bu Siti dan juga Pak Kirman. Nah di situ Bu Siti ya cuma apa ya dia cuma bisa nunduk dan juga ya sambil nangis karena sedih juga kasihan melihat menantunya seperti itu. Walaupun awalnya dulu itu memang Bu Siti juga ikut nggak setuju kalau misalkan si Mbak Tanti ini menikah dengan anaknya. Tapi ya namanya manusia, naluri seorang ibu melihat Bu Jum seperti itu ya akhirnya sama-sama seorang perempuan juga kan, seorang ibu akhirnya bisa mengerti perasaan satu sama lain. Nah di situ kan memang lagi ada orang nih kan yang lagi ya sama ngebesuk si Mbak Tanti juga. Dan demi untuk kebaikannya Bu Siti, jadi para tetangga yang ada di situ pun menyarankan dan juga bahkan menyuruh Bu Siti ini untuk pulang. Kenapa? Karena agar Bu Jum ini
agar bisa sedikit lebih tenang. Nah akhirnya Bu Siti pun nurut tuh apa yang dikatakan tetangganya Bu Jum. Akhirnya Bu Siti pun berpamitan dan pulang, tapi nggak digubris sama sekali sama Bu Jum. Nah, akhirnya Bu Jum ini kan nangis kan ngeliat keadaan anaknya si Mbak Tanti, langsung memeluk Mbak Tanti. Di situ Mbak Tantinya nangis, Bu Jumnya juga nangis, dan Mbak Tantinya juga ngomong kayak gini ke si Bu Jum, ke ibunya. Bu, apa salahku sama orang-orang itu ya Bu? Kok mereka tega ya membuatku sampai seperti ini, mengirimkan santet, dan membuat aku menderita Bu. Aku sakit Bu, sakit banget. Tanya Mbak Tanti kepada Bu Jum ibunya sambil merintih merasakan penderitaan, merasakan sakit yang teramat sangat. Kamu yang sabar ya Nduk. Memang mereka itu manusia yang berhati iblis. Mereka nggak punya hati, nggak punya belas kasihan. Iya Bu, doakan aku biar sembuh ya Bu, kata Mbak Tanti seperti itu. Iya Nduk, Ibu doakan kamu. Ibu ini nggak pernah berhenti berdoa sama Gusti Allah buat kesembuhan kamu, kesehatan kamu. Ya udah sekarang biar kamu cepet sembuh, sekarang kamu makan ya. Nah terus akhirnya si Mbak Tanti ini disuapin sama si Mbok Jum ini. Di situ memang benar-benar kelihatan banget, sungguh-sungguh sangat menderitanya Mbak Tanti ini dengan penyakitnya itu. Dan ditambah lagi saat itu lur teman-teman, ini terjadi keanehan lagi. Yang dimana pada saat awal pertama kali mereka menikah, mereka ini kan menikah karena dengan dasar saling cinta, walaupun tidak dapat restu dari orang tuanya Junedi. Otomatis kan saling menyayangi, saling ngasih perhatian. Tapi saat itu, saat Mbak Siti ini lagi sakit, lagi menderita, itu justru malah si Junedi suaminya itu terlihat kayak acuh gitu loh, nggak peduli sama Mbak Tanti. Kan aneh di situ lur teman-teman. Orang yang tadinya saling cinta tiba-tiba acuh. Dan bahkan ketika istrinya yang dia sayangi, dia cintai itu lagi menderita karena sakit, suaminya itu kelihatan biasa-biasa aja, seolah-olah itu memang nggak terjadi apapun, nggak ada masalah, santai aja gitu orangnya. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, anaknya Mbak Tanti dan juga Junedi yang masih kecil tuh, anak laki-laki berusia 2 tahun, itu justru malah sengaja dijauhkan dari ibunya, dari Mbak Tanti ini maksudnya. Jadi setiap kali Mbak Tanti ini memanggil anaknya, yang dimana tujuannya Mbak Tanti ya ketika manggil biar anaknya nanti datang menghampiri, biar ada di sampingnya, entah itu memeluk atau apa kayak yang namanya ibu kan sama anak. Tapi justru malah dijauhkan ketika dipanggil, ketika anaknya ini mau datang nih menghampiri Mbak Tanti, langsung diambil sama suaminya, digendong dan dibawa keluar rumah. Kayak diselimurin apalah gitu, diajak main apa dibeliin jajan. Jadi biar nggak mendekat ke ibunya. Kalian bayangin tuh, seorang ibu, Mbak Tanti nih, lagi dalam keadaan kondisi yang sakit, yang terpuruk, tergolek lemah, nggak berdaya, yang sangat teramat tersiksa. Yang dimana dia di situ punya seorang ibu, suami dan juga anak. Tapi justru malah suami dan anaknya itu menjauh. Gimana perasaannya coba kalian bayangin tuh teman-teman. Dan alhasil karena si Junedi ini selalu berusaha untuk menjauhkan anaknya dari ibunya, ya akhirnya benar-benar anaknya ini menjadi jauh dari ibunya sendiri, dari Mbak Tanti. Benar-benar kayak orang yang gak kenal sama ibunya sendiri. Mbak Tanti gimana? Sedih? Sedih dong pasti. Dengan keadaannya seperti itu, yang dimana pengen atau butuh pelukan seorang anak. Pengen selalu dekat dengan keluarga, tapi justru perlakuannya seperti itu. Mbak Tanti nangis ngomong sama ibunya, Bu, kenapa Mas Junedi sekarang seperti itu sama aku Bu? Malah Mas Junedi menjauhkan anakku dariku Bu. Kenapa Bu? Akhirnya dijawab sama Bu Jum kan. Kamu yang sabar ya Nduk. Ibu tahu perasaan kamu. Ibu juga ini seorang ibu, orang tua. Memang suamimu itu, orang-orang itu semuanya berhati iblis. Suamimu udah sama kayak orang tuanya. Bahkan di saat seperti ini, kamu ini kan istrinya, kamu lagi sakit. Padahal dulu kalian ini saling mencintai, saling menyayangi. Tapi sekarang malah aja seperti itu suamimu. Udah kamu gak usah pikirin itu. Kamu fokus aja untuk kesembuhan kamu. Kamu semangat, jangan menyerah, jangan putus asa ya Nduk. Iya Bu, tapi emang aku salah kali ya Bu. Aku jadi istri gak berguna. Aku cuma bisa terbaring kayak gini doang Bu. Gak pernah
ngurusin suamiku, anakku. Dok, jangan ngomong kayak gitu. Kamu ini gak salah. Siapa sih yang mau sakit? Gak ada yang mau. Ibu tahu itu. Dan harusnya suami kamu itu yang otaknya udah dirasuki iblis, harusnya tuh mikir, istrinya lagi kayak gini, harusnya ngasih perhatian. Ini malah apa? Dia ada di sini bareng sama kita satu rumah, tapi nggak pernah ngasih perhatian ke kamu, nggak pernah ngurusin kamu. Ya sama aja. Dia ada tapi kayak nggak ada. Kata Bu Jum seperti itu. Nah, Mbak Tanti pun akhirnya nangis kan, terenyuh dengan perkataan ibunya. Dia punya suami tapi nggak peduli. Di situ yang peduli cuma si Bu Jum ini sama bapak tirinya Mbak Tanti. Justru malah bapak tirinya Mbak Tanti ini malah sayang sama Mbak Tanti walaupun bukan anak kandungnya. Malah bapak tirinya Mbak Tanti itu juga ikut perih hatinya ketika melihat anak tirinya yang udah dianggap seperti anak kandung sendiri mengalami sakit seperti itu. Dan Bu Jum juga sangat-sangat menyayangkan. Ya bukan cuma menyayangkan aja sih, karena itu kan anaknya Mbak Tanti. Jadi kata Bu Jum itu, Mbak Tanti ini adalah anak yang paling penurut. Walaupun adiknya juga menurut, tapi ini lebih menurut Mbak Tanti itu. Udah anaknya lemah lembut, penurut, ramah, baik hati. Parasnya juga cantik, hitam manis. Tapi nggak tahulah apa yang membuat si Pak Naim itu tega akhirnya berencana dengan calon besannya yang gagal itu, Pak Kirman, untuk merencanakan mengirim santet terhadap Mbak Tanti. Nah terus akhirnya nggak lama nih datang nih si ibunya Kartika, narasumber kita. Itu datang buat ngejenguk Mbak Tanti dan langsung nanya kan di situ, Dok, gimana keadaan kamu, gimana kabarnya, udah agak baikan kan, udah enakan? Tanya ibunya Mbak Kartika. Nah di sini Mbak Tanti dia tersenyum ketika ibunya Kartika itu nanya, sambil Mbak Tanti itu menunjukkan punggungnya yang udah mulai ya membengkak, membiru, dan bahkan terluka karena saking lamanya terbaring di tempat tidur. Dan Mbak Tanti juga ngomong, Bu, doakan saya ya Bu biar sembuh. Saya nggak kuat Bu, sekujur tubuh saya semuanya sakit banget Bu. Dan lebih-lebih lagi, saya itu susah banget buat bergerak Bu. Punggungku gatel, sakit, perih. Kalau boleh memilih Bu, aku mendingan dibunuh langsung aja Bu, daripada harus menderita seperti ini. Kata si Mbak Tanti seperti itu. Dia mencurahkan isi hatinya, perasaannya terhadap ibunya Kartika. Hus, kamu ini ngomong apa sih Dok? Jangan ngomong kayak gitu, nggak boleh. Kamu ini kuat, kamu ini pasti sembuh. Ibu yakin itu. Makanya kamu yang semangat, kamu nggak usah mikir yang macam-macam, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Udah, kamu pokoknya harus sembuh. Kamu lihat tuh anak kamu pikirin. Kalau kamu sembuh kan kamu bisa ngasih kasih sayang, perhatian sama anak kamu. Tapi kalau kamu kayak gini kan nanti anak kamu jadi nggak keurus. Makanya kamu yang semangat biar kamu bisa ngurusin anak kamu, Dok. Jangan pernah ngomong kayak gitu lagi ya. Ibu tahu kok perasaan kamu. Dan ibu juga ya memang nggak bisa merasakan apa yang kamu rasakan sakitnya. Tapi ibu paham kok maksud kamu apa. Udah pokoknya kamu semangat buat sembuhin, Dok. Begitu kata ibunya Mbak Kartika sambil ikut menangis juga karena nggak tega melihat kondisinya si Mbak Tanti yang seperti itu. Apalagi ngomongnya kayak gitu, katanya lebih baik dibunuh langsung aja daripada harus dikirimin santet seperti itu. Dan si Mbak Tanti ngomong lagi, iya Bu, kalau ibu tahu aku ini sebenarnya udah nggak kuat banget Bu. Aku capek, aku lelah. Aku sakit banget Bu, aku nggak kuat, aku nggak tahan. Dan rasa sakit ini, aku nggak tahu Bu, gimana caranya. Aku udah nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata Bu. Sakit banget Bu, sakit. Aku menderita Bu. Kalau begini lebih baik aku mati aja. Kata Mbak Tanti malah ngomong kayak gitu karena saking menderitanya, maklum. Dan di situ udah si ibunya Mbak Kartika ini udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi malah di situ tangisannya pecah. Ya mau ngomong apa? Dia ngomong juga nyatanya yang dirasakan Mbak Tanti begitu sakit, begitu menderita. Nah di sini ibunya Mbak Tanti juga ikut nangis. Di situ akhirnya mereka bertiga menangis terisak-isak. Disaksikan ada beberapa tetangga di situ. Di sini si Bu Jum, ibunya Mbak Tanti juga bingung. Jadi bukannya Bu Jum itu tidak mengerti tentang penderitaan anaknya, tapi ya karena memang di sisi lain
Bu Jum itu memang nggak mau kehilangan anak tersayangnya itu. Anak yang sangat penurut, yang berbakti. Nah, dan di hari itu juga ceritanya nih bapak tirinya Mbak Tanti dia pulang habis kerja kan. Nah, setelah pulang kerja dia habis gajian nih ceritanya. Nah, di situ kan ada anaknya Mbak Tanti, ada suaminya juga. Nah, di situ bapak tirinya Mbak Tanti ini ngasih duit ke cucunya itu atau anaknya Mbak Tanti. Nah, kan seneng dong anak kecil dikasih duit buat jajan. Nah, di sini Mbak Tanti yang lihat anaknya dikasih duit sama bapak tirinya, Mbak Tanti manggil tuh dengan suara yang lirih, tapi bapak tirinya dengar. Le, Le itu apa ya, paman atau om gitu kan. Manggilnya kayak gitu si Mbak Tanti ke ayah tirinya ini. Kenapa kok cuma anakku doang yang dikasih uang? Kok aku nggak dikasih uang? Kata Mbak Tanti seperti itu. Nah, langsung nih bapak tirinya sambil tersenyum ketawa terus menghampiri Mbak Tanti. Oh, kamu mau uang juga? Ya udah nih buat kamu, dikasihnya tuh Mbak Tanti 100.000. Kamu ini mau buat beli apa sih, Nduk? Kamu pengen apa? Tinggal ngomong aja. Nanti lek beliin, kata bapak tirinya gitu. Ya ada lah, pokoknya aku mau uangnya. Nanti aku beli sendiri kalau aku udah sembuh, kata Mbak Tanti gitu. Oh ya udah. Tapi kalau misalkan kamu pengen apa-apa, kamu ngomong aja. Nanti kalau misalkan kita bisa, ya udah kita beliin, kata bapak tirinya seperti itu. Di situ juga sebenarnya bapak tirinya sambil menahan air mata karena sedih melihat anak tirinya si Mbak Tanti seperti itu. Karena memang sayang banget nih bapak tirinya Mbak Tanti itu. Nah, tapi setelah itu aneh nih. Jadi duit 100.000 yang diminta sama Mbak Tanti tadi, yang dikasih sama bapaknya itu, bapak tirinya, dibalikin lagi. Ini lek uangnya nggak jadi, kata Mbak Tanti seperti itu. Loh, kok nggak jadi? Katanya tadi minta uang. Ntar iri sama anakmu. Enggak kok, udah nggak apa-apa. Soalnya besok kan siapa tahu lek lebih butuh uang itu. Kalau aku kan nanti tinggal minta aja, kata Mbak Tanti seperti itu. Terus kata bapak tirinya Mbak Tanti, udah nggak apa-apa itu buat kamu. Katanya nanti kalau sembuh mau pengen beli sesuatu. Ya udah kamu simpen, kamu tabung. Biar kamu cepat sembuh, nanti kamu beli deh apa yang kamu mau. Enggak lek, besok paling lek butuh uang ini. Dan aku juga ya ngapain. Aku minta doanya aja lek. Aku tadi cuma bercanda kok, kata Mbak Tanti seperti itu. Dan itu membuat bapak tirinya si Mbak Tanti ini semakin sedih dan akhirnya tidak bisa membendung air matanya dan menangis di situ. Singkat ceritanya lur, setelah si bapak tirinya itu nangis setelah uangnya dikembalikan, kalian tahu nggak yang terjadi apa? Dan ternyata benar, di besok harinya Mbak Tanti pun menghembuskan nafas terakhirnya alias meninggal dunia. Dan duka pun menyelimuti keluarganya Bu Jum. Semuanya menangis di situ. Entah itu tetangga, warga yang pada di situ semuanya nangis. Ya karena kasihan dan juga kehilangan orang yang baik. Nah, sang anaknya nih yang usianya 2 tahun yang masih kecil, yang di situ terlihat biasa aja, kayak nggak ngerasa sedih ibunya meninggal. Ya karena wajar, karena selalu dijauhkan sama si Junedi ini. Nah, akhirnya sama salah seorang tetangganya, ibu-ibu juga, terus kemudian diambil tuh anaknya. Terus didekatkan ke si Mbak Tanti sambil ngomong, nak ini ibumu udah pergi untuk selamanya. Kamu lihat ya, kamu peluk untuk yang terakhir kalinya nak. Dan kalian tahu nggak lur, teman-teman, si anak kecil ini anaknya Mbak Tanti yang seolah-olah apa ya, memang udah nggak kenal sama Mbak Tanti, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung nangis dan memeluk dengan erat jasadnya Mbak Tanti. Dan karena kejadian itu, warga yang ada di situ semua orang terharu, tangisan pun semakin pecah di situ. Tapi di sini berbeda dengan Junedi suaminya. Junedi itu biasa aja, kayak nggak ada sesuatu, kayak istrinya ini nggak meninggal. Jadi dia tuh cuma mondar-mandir doang, keluar masuk rumah. Ya karena memang dia orangnya juga kurang bergaul, jadinya kurang berinteraksi dengan warga sekitar. Tapi orang-orang nggak memperdulikan itu, bodoh amat. Di situ mereka lagi sedih-sedihnya melihat kejadian seperti itu, melihat momen yang sangat-sangat menyedihkan, seorang anak yang ditinggal ibunya ketika masih kecil, yang apa ya, kayak udah nggak kenal ibunya tapi tiba-tiba langsung memeluk dengan erat sambil menangis, sambil teriak, dia memanggil-manggil ibunya, ibu, ibu, tangisan seorang anak kecil yang kehilangan ibunya. Nah memang apa ya, yang namanya ikatan batin seorang ibu dengan anak itu memang nggak bisa nggak bisa dibodohin ya lur, teman-teman, nggak bisa kita sembunyikan.
Walaupun si anaknya Mbak Tanti ini udah lama banget nggak pernah ketemu sama Mbak Tanti walaupun tinggal serumah karena selalu dihindarkan oleh si Junedi. Tapi ketika meninggal dunia ikatan batin itu nggak bisa dibohongin. Kayak nyetrum gitu loh. Dan itu memang benar-benar sangat mengharukan Lur. Di saat anaknya ini udah mulai menyadari, udah tahu kalau itu adalah ibunya, ternyata itu adalah perpisahan. Pertemuan terakhir antara anak dan ibu. Dan itu karena ulah si Junedi yang menjauhkannya. Nah di sini ada yang lebih biadab lagi Nur. Kenapa saya bilang biadab? Karena seperti ini. Ini mohon maaf ya agak sedikit kasar. Tapi ini kenyataan. Saya juga ikut terbawa suasana gitu loh. Emosional ketika Mbak Kartika ini menceritakan. Nah jadi belum tenang nih keharuan di dalam rumah itu. Tiba-tiba datang biasanya Bu Jum. Yaitu si Pak Naim dan juga Bu Siti. Kalau Bu Siti memang datang ke situ ya bela sungkawa, tapi di sini tidak dengan Pak Naim. Pak Naim itu sama sekali nggak bela sungkawa. Mereka datang ke situ niatnya apa? Menjemput si Junedi dan juga anaknya Mbak Tanti. Dijemput kemana? Diajak pulang ke rumah si Pak Naim dan juga Bu Siti. Dan bodohnya si Junedi mau nurut. Padahal di situ Mbak Siti jasadnya lagi terbaring, baru aja melepas nyawanya. Picik nggak tuh kalian pikir teman-teman? Seorang mertua oke lah nggak suka, tapi seenggaknya itu kematian menantunya meninggal, hargai kek sedikit. Ini enggak, bahkan sampai di istilahnya tuh disentil sama tetangga yang ada di situ. Pak Naim, bapak ini kok nggak punya perasaan banget jadi orang tua, itu menantunya lagi meninggal loh, keluarga ini lagi berkabung, lagi bersedih, itu anaknya lagi kehilangan ibunya. Biarin untuk menikmati momen yang gak akan pernah dia dapatkan lagi. Ini momen terakhir dia ketemu sama ibunya. Tapi enggak, Pak Naim enggak bersikeras. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian semua ini gak usah ikut campur. Ini urusan rumah tangga saya, anak saya, urusan keluarga. Jadi kalian gak ada hak apapun, jadi diem. Ya walaupun jengkel, tapi mau gimana lagi. Apa yang dibilang sama Pak Naim bener juga. Itu urusan keluarga mereka. Nah di situ Bu Jum udah nggak peduli, bodoh amat, mau dibawa kayak mau diapain kayak terserah. Yang penting di situ Bu Jum itu pikirannya ke si Mbak Tanti ini, kehilangan anak yang dia sayang, anak yang berbakti. Walaupun masih ada adiknya Mbak Tanti, nggak menghilangkan kasih sayangnya sih. Cuman kan ya gimana namanya orang tua kehilangan anak. Akhirnya dibawalah tuh pergi si Junedi sama si anaknya Mbak Tanti. Dan akhirnya Bu Jum pun tidak peduli sama sekali dengan orang-orang yang tidak berperasaan sama sekali, yang bahkan termasuk sampai membawa cucunya itu. Ya sakit hati tentunya, apalagi dalam keadaan yang lagi bersedih seperti itu. Nah dari kematiannya Mbak Tanti ini, semoga mudah-mudahan Mbak Tanti ini segala amal ibadahnya, segala kebaikannya itu diterima oleh Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan saya pribadi minta tolong ke kalian semua Lur, teman-teman, minta doanya buat Mbak Tanti almarhumah. Semoga Mbak Tanti ini ya itu ditempatkan di tempat yang terbaik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena kata Mbak Kartika kata ibunya yang saat itu melihat jasadnya Mbak Tanti itu dalam keadaan yang tersenyum. Jadi kayak menggambarkan kematian yang bahagia gitu loh. Walaupun memang semasa hidupnya menjelang kematiannya itu Mbak Tanti sangat-sangat menderita dan menyedihkan. Tapi di akhir hayatnya, yaitu wallahu a'lam, rahasia Allah. Kita semuanya manusia, nggak ada yang tahu nasib orang setelah meninggal. Tapi ya karena melihat jenazahnya si Mbak Tanti ini dalam keadaan yang tersenyum, itu kan mungkin menandakan bahwa Mbak Tanti ini orang yang baik, meninggalnya mudah-mudahan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Nah jadi marilah kita sama-sama kita doakan Mbak Tanti semoga diterima oleh Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Lur buat kalian semua yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mendoakan almarhumah Mbak Tanti. Nah jadi sekian kisah nyata tentang penderitaan Mbak Tanti yang dikirimi santet oleh hitungannya mertuanya sendiri, yang lalu kemudian akhirnya meninggal dunia. Semoga dari ceritanya atau kisahnya Mbak Tanti ini kita semua bisa mengambil contoh dan juga pelajarannya.
Mohon maaf apabila dalam saya bercerita ini terlalu berbelit-belit, bertele-tele, panjang lebar, yang kurang bisa dipahami, kurang bisa tersampaikan dan diterima ke kalian semua. Saya mohon maaf, itu benar-benar kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi kalau misalkan ada contoh pelajaran yang bisa diambil, itu datangnya dari Allah SWT, yang pada intinya kalian ambil yang positifnya aja, yang ada nilai pelajarannya, ada manfaatnya. Nah tapi kalau yang negatif, yang buruk, yang nggak baik, yang nggak ada manfaatnya, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Dan buat kalian lur teman-teman semuanya yang udah selalu setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyekip iklannya, saya ucapin makasih banget, makasih banyak buat kalian semua. Dan saya doakan nih tulus dari dalam hati saya, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dilancarkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah, sekian dari saya pamit, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.